Halo, apa kabar semua? Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Grace Levina Dewi. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Kampus Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu Front-End Web Design atau desain antarmuka web. Pada video yang saya sampaikan untuk mata kuliah Front-End Web Design sesuai dengan prinsip DIA, Delivery Interaction Assessment. Outline yang akan saya sampaikan sesuai dengan prinsip tersebut yaitu identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, rekaman video pengajaran, serta hasil proyek yang dibuat oleh mahasiswa. Saya sampaikan yang pertama mengenai identitas mata kuliah Front-End Web Design. Kode mata kuliah IF124, mata kuliah ini terdapat pada semester gasal dengan status mata kuliah wajib diambil oleh mahasiswa dengan bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan, 14 pertemuan pengajaran dan 2 pertemuan untuk ujian UTS serta UAS. Deskripsi mata kuliah. Mahasiswa mampu untuk memahami metode-metode dasar untuk mendesain dan membuat tampilan website dengan memanfaatkan peralatan yang mendukung. Selain itu, juga diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan berbagai teknik mendesain website sesuai dengan kebutuhan industri. Adapun 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang konsep internet, fungsi-fungsi HTML5, CSS3, dan konsep media query dalam penggunaan untuk mendesain website. Selain itu juga dapat mengoperasikan tools yang ada dan yang dapat digunakan. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat sebuah website, mampu mengatur style, mampu mengatur tata letak halaman dengan menggunakan Flexbox, dan mampu mengatur tampilan website supaya bisa responsif terhadap device yang digunakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat sebuah website berdasarkan studi kasus yang diberikan dengan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan website. Yang keempat, mahasiswa mampu mendesain tampilan website yang interaktif dan responsif terhadap browser dengan menggunakan tools Bootstrap, JavaScript, dan jQuery. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi pengantar teknologi internet, membuat kerangka desain atau struktur dasar web dengan menggunakan HTML5, mengubah dan menambahkan tampilan website dengan menggunakan CSS3, mempelajari dan menerapkan konsep media query untuk membuat tampilan website yang responsif, memanfaatkan library untuk pembuatan front-end web dengan lebih cepat menggunakan Bootstrap, pengenalan konsep 3 fundamental dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript beserta implementasinya kepada website, dan pemanfaatan library jQuery untuk mengatur interaksi antara HTML dan JavaScript atau dengan web di sisi klien. Sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang diterapkan adalah menggunakan model pembelajaran campuran atau blended learning. Metode pembelajaran. Konsep mata kuliah tatap muka di kelas atau di laboratorium, daring, ceramah, diskusi berbasis student learning, demo coding, dan praktek coding. Selain itu, juga memanfaatkan LMS atau Learning Management System dengan nama E-Class pada kampus ISTS, di mana saya dapat berinteraksi dengan mahasiswa untuk mengupload materi pembelajaran, absensi, tugas, kuis, UTS, UAS, dan proyek. E-Class dapat diakses melalui browser yang ada di laptop atau komputer dan smartphone dengan URL eclass.ists.ac.id. Media pembelajaran yang dibutuhkan: software Visual Studio Code, browser, laptop atau komputer, dan penunjang lain yang dapat ditambahkan. Sistem penilaian: kuis 10%, tugas 20%, UTS 25%, UAS 25%, proyek 20%. Selanjutnya, mari kita melihat video pembelajaran unjuk kerja dalam bidang pengajaran yang dilakukan secara tatap muka. Selamat siang ya mahasiswa semester 1. Hari ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-9 ya. Hari ini kita akan membahas tentang framework dari front-end. Nah, sebelum itu kita akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Oke, saya absen dulu ya.
Nah, untuk absensi saya menggunakan media e-class. Oke. Michael Chris. Hadir. Ivan Susanto. Hadir. Oke, Enrico Adi. Hadir, Bu. Sebelum saya memasuki ke materi hari ini tentang framework front-end, kemarin apakah kalian sudah melihat video pembelajaran yang sudah saya taruh di e-class? Belum. Oh, ada yang sudah siapa? Oke. Banyak ya yang perhatian ya. Oke, kalau gitu kita membahas sedikit ya. Jadi nanti saya juga akan adakan prakteknya. Sekalian mengetes apakah kalian yang belajar sendiri itu sudah oke atau belum ya. Oke. Nah ini ya, ada beberapa isi konten yang saya bawakan untuk hari ini. Untuk permasalahan itu yang seperti kita tahu ya, seringkali kalau kita mendesain terjadi kompleksitas CSS dan JavaScript ya. Kalau kita bikin CSS, bikin HTML, nah kalau mau bikinnya bagus biasanya itu butuh waktu yang lama gitu kan. Nah, jadi kita kalau nulis JavaScript atau CSS-nya dari awal makan waktu sekali gitu kan. Kemudian permasalahan yang kedua itu ada konsistensi dari desainnya. Jadi gimana sih caranya kita tetap melakukan konsisten dalam pembuatan desain di websitenya kita sendiri, karena ya kalau kita nggak pakai framework untuk menjaga kekonsistenan itu sangat susah ya, jadi tampilannya bisa tidak seragam. Oke, permasalahan yang berikutnya adalah tentang responsivitas ya. Jadi seperti yang kalian tahu, saat ini kita tidak menggunakan satu buah media saja, tapi kita menggunakan berbagai macam media. Nah, bagaimana sih caranya kita supaya membuat tampilan websitenya kita itu bisa diakses di segala media yang ada ya. Contoh media yang ada seperti ya desktop yang sedang kalian pakai ini, kemudian ada yang pakai tablet di sini mungkin ya, kemudian juga menggunakan ponsel. Oke. Nah, kemudian permasalahan yang berikutnya tentang waktu pengembangan. Nah, bagaimana sih caranya kita mengembangkan dan menguji elemen UI secara manual itu pasti membutuhkan banyak waktu. Nah, hal ini juga akan memperlambat untuk peluncuran proyeknya. Selanjutnya, masalah yang terakhir yang sering kali dialami adalah tentang kompleksitas dari browser. Nah, kadang kalau kita buat tampilan di website, ya, untuk bikin tampilan yang konsisten itu agak susah ya. Jadi kadang kalian pakai browsernya Mozilla mungkin bisa, tapi kalian buka di Chrome ternyata tampilannya kacau. Nah, atau sebaliknya dan lain-lain ya. Jadi kompatibilitas browser ini menjadi salah satu perhatian yang penting kita sebagai web developer, web designer juga ya. Nah, untuk mengatasi 5 permasalahan yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa menggunakan Bootstrap 5 ini ya. Kenapa sih kok pilihnya Bootstrap 5? Apa sih Bootstrap 5 itu gitu kan? Nah, Bootstrap 5 itu merupakan kerangka kerja CSS yang sifatnya itu open source atau gratis ya. Dan biasanya banyak digunakan untuk pemula karena dia lebih gampang, easy of use ya. Jadi mudah digunakan. Bahkan kalian yang nggak bisa atau tidak menguasai CSS pun mau menggunakan Bootstrap ini bisa langsung pakai ya, langsung bisa bikin tampilan website yang responsif, yang memenuhi kriteria atau standarisasi dari website. Oke. Kemudian Bootstrap juga mencangkup template desain yang berbasis HTML dan CSS. Kemudian Bootstrap juga mempunyai kemampuan untuk memudahkan dalam pembuatan desain yang responsif ya. Desain yang responsif itu ya berarti desainnya bisa disesuaikan dengan media yang kita gunakan. Bootstrap sendiri itu mempunyai komponen UI yang siap pakai. Untuk bikin form, nah kalian sudah belajar bikin form kan di beberapa pertemuan yang lalu. Kita bikin form juga lumayan ya, yang dihafalkan juga banyak, ya kan? Di sini bisa dibantu dengan lebih mudah dan lebih cepat. Untuk bikin kartu atau card, ini biasanya kalau kita bikin website tentang e-commerce, nah pasti banyak butuh card-nya ini. Kemudian untuk navigasi, nah navigasi ini merupakan salah satu bagian dari website yang penting ya. Jadi biasanya setiap website pasti ada navigasinya. Dan modal ya, nanti ada modalnya biasanya untuk menanyai
atau meminta konfirmasi ya, meminta konfirmasi apakah hal yang kita lakukan ini sudah disetujui atau belum gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua yang ditawarkan dari Bootstrap itu adalah tata letak yang responsif. Jadi kita bisa langsung membuat responsifnya itu dengan menggunakan sistem grid yang ditawarkan oleh Bootstrap 5 ini. Oke, nanti saya akan tunjukkan gimana sih tentang sistem grid yang fleksibel dan responsif ini ya. Oke. Kemudian solusi yang lain yang ditawarkan itu adalah tentang konsistensi dari desainnya. Jadi dengan kita menggunakan Bootstrap, nah pengembang itu bisa dapat memastikan konsistensi dari desain secara keseluruhan ya. Jadi tidak hanya satu bagian aja tapi keseluruhan untuk semua halaman. Oke, karena elemennya itu semuanya distandarkan oleh Bootstrap. Oke. Dan bisa melakukan pengembangan yang cepat. Jadi kita kalau pakai Bootstrap, proses pengembangannya itu bisa menjadi lebih cepat daripada kita bikin dari awal ya, CSS atau HTML-nya dari awal seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya masih ada kompatibilitas dari browser. Nah, tadi kan sudah disebutkan di permasalahan, ada masalah tentang kompatibilitas dari browser. Jadi Bootstrap ini dirancang untuk bekerja dengan baik di berbagai browser modern ya. Rata-rata di sini kalian pakai browser apa? Google Chrome. Oke, yang lain ada pakai yang lain mungkin? Firefox. Oke, ada yang pakai Opera mungkin di sini? Oh, oke, ada yang lain ya. Nah, ini nanti kita kalau bikin tampilan, nah pastikan tampilannya kita atau websitenya kita itu bisa dibuka di segala macam browser ya. Kemudian untuk melakukan pembelajaran, nah ini biasanya yang sering kali ditanyain ya. Kalau misalnya kita belajar sesuatu yang baru, kita butuh dokumentasi dan butuh yang namanya komunitas ya. Jadi kalau kita ada masalah, kita bisa bertukar pikiran sama yang lain. Jadi di sini Bootstrap juga mempunyai komunitas yang besar ya, dan dukungannya sangat luas karena dia ini memang ditujukan untuk pemula yang baru belajar framework front-end. Nah, seperti itu. Oke, nah untuk cara aksesnya mungkin kalian sudah buka ini dari alamatnya ini Get Bootstrap, dokumentasinya apakah sudah dibuka? Oke, sudah ya. Nah, di sana dijelaskan sebenarnya ada dua cara ya. Ada dua cara yang bisa kalian gunakan untuk mengakses Bootstrap 5. Nah, cara yang pertama itu kalian bisa langsung menyertakan Bootstrap 5 dari CDN atau Content Delivery Network. Nah, ini bisa lebih cepat ya. Jadi prosesnya untuk kita yang memula nanti kita akan pakai yang ini, Content Delivery Network. Jadi kita tidak perlu menginstal apapun, kita nggak perlu download apapun ya. Jadi kita langsung panggil URL-nya dari CDN ini untuk mengakses segala keperluan dokumentasi dari Bootstrap-nya sendiri. Oke. Kemudian cara yang berikutnya, kalau misalnya kalian kepingin kerjanya secara offline, nah mau kerja sendiri nih karena mungkin ada keterbatasan internet, kalian bisa langsung download dari browsernya, kemudian kalian letakkan hasil downloadannya itu ke code editornya kalian. Nanti bisa langsung kalian gunakan. Oke, bagian-bagian dari Bootstrap 5 yang perlu kalian pelajari ya. Jadi dari dokumentasinya, kalian bisa lihat di sebelah kiri ini ada customize, ada layout, ada konten, ada form, ada komponen ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke prakteknya ya. Oke, di sini kita siapkan terlebih dahulu Visual Studio Code-nya. Silakan dibuka ya. Di start, buka Visual Studio Code-nya seperti yang sudah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, tampilannya seperti ini ya. Semoga masih ingat ya. Masih ya, oke. Nah ini buka di halaman File Explorer-nya. Kita tinggal, kalau kita belum punya foldernya ya, kita bisa bikin dulu. Nah ini di open folder aja, misalnya saya taruh di desktop ya. Di sini kalian boleh simpan di Talkspace kalau mau ya. Ini ada drive W untuk mahasiswa. Saya simpan di desktop aja, saya numpang ya di desktopnya.
laboratorium. Saya kasih nama foldernya latihan bootstrap ya. Oke. Nah, untuk awal kita bikin satu buah halaman HTML. Kita kasih nama index.html. Nah, selanjutnya kita akan bikin basic dari struktur HTML seperti biasa ya. Kalian ketik tanda seru, kemudian kalian enter. Nah, ini adalah basic dari struktur halaman website. Oke. Nah, sambil menunggu kalian juga bisa buka dokumentasinya ya di getbootstrap.com. Nah, di sini saya akan mempraktekkan untuk bikin HTML biasa dulu ya. Jadi nanti kita supaya tahu apa sih bedanya pakai Bootstrap sama yang tidak pakai Bootstrap ya. Oke, di sini misalnya saya bikin sebuah paragraf ya. Paragraf tagnya menggunakan tag P ya. Semoga masih ingat. Kemudian di sini saya kasih lorem misalnya 10 aja. Kalau sudah, coba kalian jalankan dengan melakukan klik kanan Open with Live Server. Nah, ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Di sini kalian lihat ya, ada jeda di antara ini. Oke, sampai sini sudah berhasil? Oke, sudah. Nah, sekarang kita memberikan properti ya, properti dengan menggunakan CSS. Di sini kita menggunakan penulisan CSS secara internal ya. Jadi di sini saya tulis style. Misalnya paragrafnya ini mau saya kasih warna biru. Masih ingat nggak pakai properti apa? Pakai properti apa? Oke, color. Oke, misalnya seperti ini. Warnanya sudah berubah seperti ini. Sekarang kita mau tebalkan tulisannya di CSS. Pakai apa? Font weight. Oke. Font weight-nya diisi. Oke, bold. Sudah, kita jalankan. Nah, ini ya, sudah ya. Nah, baris yang kita ketikkan ini ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Ada 6 baris yang perlu kita kerjakan. Nah, sekarang kita ganti dengan menggunakan Bootstrap 5 ya. Sudah? Nah, tadi seperti yang saya bilang, kita akan pakai yang CDN ya, karena lebih memudahkan. Nah, kalian boleh mengcopy bagian dari linknya ini, atau kita juga bisa ke bagian quick start-nya ini. Ya, di sini. Nah, kalian boleh copy yang ini untuk lebih cepat. Sudah? Bisa? Jadi ke dokumennya, introduction. Nah, kita pakainya yang include Bootstrap, CSS, dan JS. Oke, saya bikin perbandingan ya. Jadi saya bikin satu halaman lagi supaya kita bisa melihat perbandingan antara keduanya. Saya kasih nama indexb.html. Nah, saya kopikan di halaman HTML yang baru. Ya, jadi di sini saya bikin 2. Kita kopikan di indexb.html. Oke. Nah, bagian yang ini kita hapus ya. Nah, kita tulis P, kita bikin paragrafnya dulu. Kemudian ketikkan lorem, misalnya 25 ya. Nah, buat yang sudah belajar, coba saya tanya. Kita bisa menggunakan kelas apa supaya paragrafnya ini, tag paragrafnya tadi bisa berwarna biru? Text color. Tahu dari mana? Dokumentasi. Oke, dokumentasinya yang bagian mana? Color. Oke. Sudah? Ada yang berhasil? Berhasil, oke. Nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Bootstrap-nya nggak masuk. Oke, coba dibuka di Visual Studio Code-nya. Ini. Oh, ini kopinya salah ya. Coba buka dokumentasinya. Gimana tadi?
Di getting started. Getting started. Ini. Ya, oke. Introduction. Nah, kopikan dari yang Oh, yang ini. bawah. Nah, ini starter template boleh. Oh. Ini Bootstrap-nya versi berapa ya? Sebentar. Ini versi 5.0. 5. Nah, kita boleh pakai yang ini 5.1 aja. Dah, coba diganti dulu. Oke, tadi kita sudah bikin yang index.html tanpa menggunakan Bootstrap ya. Caranya seperti ini. Ya, kemudian kita masuk ke yang ada Bootstrap-nya. Jadi dengan Bootstrap itu ditandai dengan ini, link CDN-nya dimasukkan, ada integrity-nya dan lain-lain ya. Ini jangan dihapus ya. Ini jangan dihapus untuk kata kuncinya ini. Kemudian kalau di Bootstrap kita tinggal menggunakan kelas ya. Kita tinggal panggil kelasnya, yaitu menggunakan text primary supaya kita menjadi warna biru tulisannya ya. Sehingga kalau kita jalankan, nah kita bisa melihat perbedaannya ya dari sini. Ini masih ada jedanya ya, ada kayak marginnya. Sedangkan kita menggunakan Bootstrap, dia langsung tidak ada marginnya. Oke. Terus kalau mau menebalkan tulisannya bisa menggunakan apa? Kelasnya ada yang tahu? F B. Nah, oke. Nah, ini ya. Jadi untuk menebalkan tulisannya bisa seperti ini. Jadi di Bootstrap kita tinggal panggil kelas-kelasnya saja, dan kelasnya itu ada banyak ya. Kita harus baca-baca di kode dokumentasi. Kita langsung ke praktek. Di sini saya sudah bikin tampilan dari websitenya, maunya seperti ini ya. Sudah terima semua? Oke. Nah, ini hasil jadi yang sudah saya buat ya. Oke. Kalian bisa coba-coba terlebih dahulu sambil nanti kalau misalnya ada masalah atau kendala saya bisa bantu langsung di tempat ya. Ini pakai apa ini? Navbar. Oke, terus yang ini, bagian yang ini? Banner ya. Atau biasanya kalau di web designer itu bilangnya kayak hero itu ya. Jadi suatu aktivitas yang mengajak supaya pembaca atau customernya kita ya melakukan suatu aksi langsung di websitenya kita. Kemudian kalau ini tahu nggak ini bikinnya pakai apa? Card ya, oke. Kemudian kalau ini bikinnya pakai form ya, oke, sudah tahu ya. Sedangkan di sini untuk footernya biasa ya. Di sini ada icon-iconnya, jangan lupa. Nah, di Bootstrap kalian juga bisa menggunakan iconnya secara langsung ya. Oke, silakan dicoba terlebih dahulu. Iya, oke. Ini kalau misal mau ganti warna navbarnya jadi abu-abu tua gitu pakai yang mana? Digantinya di mana? Coba cek colornya. Colornya kalau mau abu-abu tua pakai apa itu? Ini yang secondary. Ada yang dark. Dark. Nah, oke, pakai yang dark. Yang digantinya di bagian sini ya, di bagian navbarnya ya. Harusnya di bagian navbarnya. Iya, di bagian navbarnya sih. Bagian body ini nggak usah kan, Nggak harus usah, ada. ya. Nah, oke, sip. Terima kasih. Oke. Wah, ini sudah hampir jadi ya? Belum? Oh, titiknya mau warna merah. Oke, untuk warna merah bisa titiknya itu pakai apa? Teks kah atau apa? Ya, dikasih style aja. Langsung ya, boleh di inline. Oke. Nah, sip. Ya. Nah, di sini kita juga bisa pakai itu ya. Kita bisa bikin CSS sendiri ya. Jadi keuntungannya kalau kita belajar CSS,
Kalau tidak ada disediakan dari Bootstrap-nya, kita bisa bikin CSS-nya sendiri. Nah, penulisan CSS-nya boleh secara inline, internal maupun yang eksternal ya. Jadi saya ingatkan kalau kalian bikin CSS dengan secara eksternal, kalian tulisnya itu di bawahnya link dari Bootstrap-nya. Jadi di sini kalian masukkan link untuk CSS secara eksternalnya ya. Selalu di bawahnya Bootstrap. Oke. Nah, tapi ingat ya, tidak semuanya yang kita bikin sendiri atau kita tambahin CSS-nya sendiri ini bisa langsung diproses oleh si ininya ya, code Visual Studio Code-nya ini ya, atau dari websitenya sendiri. Jadi masih ada yang perlu dinilai tentang specificity. Jadi kalau kalian misalnya mau menggunakan warna yang tidak ada atau tidak disediakan oleh Bootstrap-nya, kalian boleh bikin dengan menggunakan CSS ya. Itu merupakan salah satu keuntungannya kita belajar CSS. Jaraknya ya, jadi misalnya kita geser posisinya si Yami ini lebih ke kanan, nah itu kalian bisa menggunakan margin. Nah, tapi kalau padding itu biasanya memberikan jarak dari teksnya sendiri. Ya, jadi teksnya itu kita berikan space yang lebih. Ini kok gambarnya enggak mau kelut ya? Oke, gambarnya mana? Bagian gambar. Gambarnya sudah ada. Sudah ada. Coba sih gambar, coba di SRC. Source. Oh, nah, iya. oke. Masih Bu. Yo. Oke, hari ini materinya sudah selesai ya. Jadi kalian sudah bisa menguasai Bootstrap 5 dengan baik ya. Saya lihat tadi prakteknya juga sudah jadi semua ya. Oke, demikian untuk kuliah hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya untuk pertemuan yang ke-10. Dan jangan lupa kalian melihat di ikhlas ya untuk video pembelajaran pertemuan berikutnya. Oke, selamat siang. Terima kasih. Dengan demikian, di akhir perkuliahan, mahasiswa diminta untuk membuat proyek secara individu dengan tema website yang telah ditentukan. Pada proyek yang dibuat juga diberikan kriteria-kriteria penilaian yang wajib dipenuhi dan diselesaikan sehingga menjadi tampilan website yang lengkap dan interaktif. Berikut ini adalah tampilan cuplikan karya yang dihasilkan. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk keperluan video PDD UKT PT bidang pengajaran khusus untuk mata kuliah Front-End Web Design. Burung pipit terbang tinggi, hinggap di dahan pohon kelapa. Atas perhatian yang telah diberi, terima kasih dan salam sejahtera.